Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, kita mulai ke pembahasan yang pertama, bab 1 tentang Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Di sini kita akan bahas apa itu Al-Qur'an ditinjau dari segi bahasa dan segi istilah. Kemudian akan diperkenalkan nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran ditinjau dari segi etimologi atau segi bahasa. Di sini ada beberapa ulama yang berpendapat. Misalnya yang pertama adalah menurut Al-Lihyani, kata Al-Quran ini adalah merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Itu masdarnya. Ini bisa dilihat Qur'anan itu adalah bentuk masdarnya yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18, Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi Qur'ana. Di sini ada Qur'ana. Qur'ana, Qur'ana. Qur'ana itu membacakannya. Membacakannya berarti Al-Quran itu menurut Al-Lihyani itu adalah bacaan. Artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kemudian selanjutnya menurut Al-Asy'ari. Beliau ini yang merupakan imam madhab dalam akidah yang disebut golongannya itu disebut Asy'ariyah. Itu menurut beliau bahwa Al-Quran itu berasal dari kata korona yakronu. Kalau tadi koro'a, kalau ini korona yakronu, karena di akhirnya ada nunnya. Kalau tadi koro'a nggak ada nunnya. Kalau ini korona yakronu Qur'anan, yang artinya korona di sini adalah menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Sekali lagi, korona yakronu. Korona itu artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Maksudnya adalah Al-Quran itu merupakan nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Quran itu kumpulan-kumpulan, gabungan dari wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Atau juga merupakan gabungan surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran yang saling beriringan dan saling digabungkan. Jadi ada penggabungan, menggabungkan sesuatu. Itu menurut Imam Al-Asy'ari. Selanjutnya yang ketiga, menurut Imam Al-Farra, kata Al-Quran ini berasal dari kata qoro'in, merupakan bentuk jamak dari qorinah, qorinatun. Itu jamaknya jamak taksir. Seperti madrasatun, madarisu. Jadi masuk ke dalam wazan fa'ilu, sehingga menjadi qoro'in, bentuk jamak taksirnya. Yang artinya, arti dari qorina itu adalah petunjuk atau indikator atau isyarat. Kenapa demikian? Karena ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dan yang lain. Jadi ayat Al-Quran itu merupakan isyarat atau petunjuk yang saling membenarkan. Saling membenarkan satu dengan yang lain. Sehingga dalam Al-Quran itu tidak ada yang namanya berbenturan makna, tapi saling menguatkan. Berbeda dengan istilah yang namanya nasah mansuh nanti kita akan bahas di dalamnya ada nasah mansuh. Itu bukan berarti bertolak belakang. Selanjutnya menurut Az-Zujaj. Menurut Az-Zujaj bahwa Al-Quran itu berasal dari kata al-qar'u, kemudian dimasukkan ke dalam wazan fu'lanu. Asalnya bentuk kata, bentuk masdar yang dimasukkan ke dalam wazan fu'lanu menjadi Qur'anu, yang artinya kumpulan. Karena di dalam Al-Quran ini terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah perintah dan larangan. Atau juga
Al-Quran itu mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi diramu, dikumpulkan di dalam Al-Quran. Itu menurut Az-Zujaj. Selanjutnya, yang terakhir adalah menurut Asy-Syafi'i. Beliau ini adalah imam madhab dalam bidang fikih. Yang pengikutnya Syafi'iyah, disebut Syafi'iyah. Mayoritasnya di Indonesia itu bermadhab Syafi'iyah. Menurut beliau bahwa Al-Quran itu merupakan isim alam atau nama asli, bukan berasal dari kata apapun, bukan pengambilan kata dari kata yang lain, tapi merupakan nama aslinya, dari sananya, dari Allahnya itu sudah diberi nama. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad namanya Al-Quran, seperti halnya Zabur. Zabur itu merupakan penamaan dari Allah yang merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, ini nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama kitab-kitab suci terdahulu, Zabur, Taurat, Injil, itu bukan merupakan pengambilan dari kata yang lain, tapi merupakan nama aslinya, itu seperti itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, pengertian Al-Quran secara etimologi atau menurut bahasa, di sini ada 5 pendapat. Yang 4 pendapat, yaitu Al-Lihyani, Al-Asy'ari, Al-Farra, Az-Zujaj, itu merupakan isim mustaq. Isim mustaq, nama yang diambil dari kata yang lain. Nama yang diambil dari kata yang lain. Tadi Al-Lihyani, Quran itu berasal dari kata qoro'a, yang merupakan masdarnya dari kata qoro'a, artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kemudian Al-Asy'ari bukan dari kata qoro'a, tapi korona, yakronu, Qur'anun, yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Menurut Al-Farra, Quran itu berasal dari kata qoro'in yang merupakan bentuk jama dari qorinah, yang artinya itu adalah petunjuk atau indikator. Kemudian Az-Zujaj menyatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari kata al-qor'u yang dimasukkan ke dalam wazan fu'lanu menjadi Qur'anu, yang artinya adalah kumpulan. Nah, yang terakhir ini menurut Asy-Syafi'i bukan isim mustaq seperti halnya 4 di atas, pengambilan dari kata yang lain, tapi menurut Asy-Syafi'i itu adalah merupakan isim alam, nama aslinya dari sanahnya, dari Allahnya, nama yang diberikan oleh Allah secara khusus. Selanjutnya adalah pengertian Al-Quran menurut terminologi atau istilah. Ini ada beberapa ulama yang berpendapat. Yang pertama adalah menurut Syekh Muhammad Qudaribi dalam kitabnya dari At-Tashri' al-Islam. Beliau mengemukakan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Lafdul Arabiyyul Munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam littadabburi wattadzakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma daftaini al-mabdu'u bi suratil Fatihati wal makhtumu bi suratin Nas. Ini kalau dijabarkan ada beberapa poin. Yang pertama adalah al-lafdul arabiyyu. Jadi Al-Quran itu merupakan lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab. Dimanapun Al-Quran, baik di Indonesia, di Arab, di Amerika, itu semuanya berbahasa Arab, berbeda dengan kitab yang lain. Kemudian poin yang kedua, al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu merupakan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga, littadabburi wattadzakkuri, yang fungsinya Al-Quran itu untuk dipahami isinya dan selalu diingat. Jadi bukan hanya dibaca tapi dipahami isinya, kemudian diingat. Makanya ada tahfidz, istilahnya tahfidz, menghafal
Al-Quran. Kemudian poin yang keempat, al-manqulu mutawatiran. Yang disampaikan, Al-Quran itu disampaikan dengan cara mutawatir. Mutawatir itu disampaikan dari satu generasi ke generasi yang lain dan terus turun-temurun, di mana di tiap generasi itu yang meriwayatkannya itu lebih dari 40 orang. Itu yang namanya mutawatir. Jadi yang meriwayatkan tiap generasi atau tiap kurun itu lebih dari 40 orang. Sehingga Al-Quran itu sulit untuk dibohongkan atau terjaga keasliannya. Jadi tiap generasinya yang meriwayatkannya banyak. Kemudian wahwa madaftain. Al-Quran itu ditulis dalam mushaf. Di dalam mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran. Kemudian al-mabdu'u bisuratil fatihah wal makhtumu bisuratin nas. Yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. Jadi mulai pertamanya dalam Al-Quran itu surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu poin-poin yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Qadaribik tentang pengertian Al-Quran. Kemudian yang kedua, pengertian Al-Quran secara terminologi menurut pendapat Sufi Saleh. Beliau mengemukakan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Kitabul Mu'jizu Al-Munazzalu 'alan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Al-Maktubu fil Masahifi Al-Manqulu 'alaihi bit-tawattur Al-Muta'abbadu bitilawatih. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu adalah Al-Kitabu, kitab Allah. Jadi Al-Quran itu berupa kitab, bukan suhuf, tapi merupakan kitab. Kemudian poin yang kedua adalah Al-Quran itu adalah Al-Mu'jiz, yang mengandung mukjizat. Jadi Al-Quran itu merupakan mukjizat. Bahkan Al-Quran itu adalah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Mukjizat itu secara bahasa artinya yang melemahkan, al-mukjizat. Maksudnya melemahkan musuh-musuh. Sehingga dengan Al-Quran itu musuh-musuh menjadi takluk. Seperti halnya Musa memiliki mukjizat merubah tongkat menjadi ular. Sehingga melemahkan musuh-musuh yang waktu itu adalah para penyihir yang mengeluarkan ular-ular kecil, kemudian ditantang oleh Nabi Musa dengan melemparkan sebuah tongkat yang menjadi ular. Nah, ular itu kemudian memakan ular-ular penyihir yang kecil itu, sehingga melemahkan. Nah, Al-Quran juga di sini merupakan mukjizat yang melemahkan. Karena pada zaman Nabi Muhammad, penduduk Mekah itu sangat menggandrungi syair atau karya sastra. Kemudian Al-Quran turun itu merupakan sebuah karya sastra yang paling paripurna, yang paling sempurna. Sehingga tidak ada cacatnya. Al-Quran itu dapat mengalahkan karya-karya syair-syair yang dibuat oleh para penyair penduduk Mekah. Sehingga Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai mukjizat karena melemahkan orang-orang kafir yang waktu itu menggandrungi karya sastra. Dan Al-Quran hadir sebagai karya sastra yang terbaik. Kemudian poin yang ketiga, Al-Quran itu adalah Al-Munazzalu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian poin yang keempat, Al-Maktubu fil Masahifi, yang ditulis dalam mushaf-mushaf.
Poin yang kelima, al-manqulu alaihi bit tawatur, yang disampaikan secara mutawatir, yang meriwayatkannya lebih dari 40 orang di tiap generasi, sehingga sulit untuk dibohongkan. Kemudian poin yang selanjutnya adalah al-muta'abbadu bitilawati, yang bernilai ibadah apabila membacanya. Jadi Al-Quran itu walaupun tidak paham, dengan membacanya bisa bernilai ibadah. Sehingga dengan membaca Al-Quran itu seseorang dapat mendapatkan pahala. Yang pahalanya itu satu huruf akan diberi pahala 10 kebaikan. Satu hurufnya, bukan satu kalimat atau satu kata, tapi ini satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Misalnya kata Al-Kitabu, ini ada berapa huruf? Alif, Lam, Kaf, T, Alif, B. Jadi ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Nah, Allah akan memberikan pahala bagi yang membacanya itu dilipat gandakan 10 kebaikan tiap huruf. Kalau 6 berarti menjadi 60 kebaikan. Kata Alkitabunya saja. Kemudian yang ketiga, menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah Al-Quranu al-maktubu fil masahifi al-mahfudhu fi suduriman ana bihifdihi minal muslimin. Di Al-Quran itu merupakan Quran, bacaan. Kemudian al-maktubu fil masahib, yang tertulis dalam mushaf-mushaf. Kemudian yang bedanya al-mahfudu fi suduri man ana bihifdhihi minal muslimin, yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalkannya, yakni orang-orang Islam. Jadi Al-Quran itu senantiasa terpelihara di dalam hatinya orang-orang Islam yang selalu menghafalnya. Sehingga banyak para penghafal Al-Quran, dari dulu itu sudah banyak para penghafal Al-Quran. Coba kita bandingkan dengan agama lain. Banyak kan pendeta atau pastor atau apalah namanya, ulamanya agama lain itu ketika mengungkapkan isi kitabnya itu dia selalu membuka kitabnya. Berbeda dengan ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita ketika mengungkapkan Al-Quran, mereka hafal, karena Al-Quran itu senantiasa terjaga di dalam hati orang-orang Islam yang selalu menghafalnya. Itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah, di sini disajikan nama-nama lain dari Al-Quran. Nama-nama Al-Quran. Yang pertama, yang populer adalah Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ini ada Al-Quran. Kemudian dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 dikatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sini ada kata Al-Quran. Dan jika dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, maka dengarkanlah kepadanya. Harus mendengarkan. Selanjutnya dalam Quran surat Thaha ayat 2, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sini ada kata Al-Quran. Tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Quran supaya kamu celaka. Tapi Al-Quran itu turun supaya kamu tidak celaka, supaya kamu selamat. Selanjutnya nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitab, yang artinya adalah kitab. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam Quran surat Ali Imran ayat 3, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, kata-kata al-kitab. Dia telah menurunkan kepadamu al-kitab. Al-kitab. Kemudian nama lain dari Al-Quran yang ketiga adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Nama Maha Suci Zat Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Ini dikatakan Al-Furqan, bukan Al-Quran. Jadi Al-Furqan itu merupakan nama lain dari Al-Quran. Selanjutnya, nama selanjutnya ada nama Az-Zikr. Az-Zikru yang artinya pemberi peringatan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Di sini ada kata Az-Zikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikra. Az-Zikra itu adalah Al-Quran. Kemudian nama lain dari Al-Quran adalah At-Tanzil. At-Tanzil. At-Tanzil itu artinya yang diturunkan. Sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya dia benar-benar diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ada kata tanzil. At-Tanzil. Sehingga nama lain dari Al-Quran adalah At-Tanzil. Jadi disimpulkan bahwa nama-nama Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Al-Kitab, yang ketiga adalah Al-Furqan, yang keempat Az-Zikr, yang kelima adalah At-Tanzil. Sebenarnya banyak sekali nama-nama lain dari Al-Quran itu, ada Syifa dan sebagainya. Itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.